Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan hari ini 1 Juni 2024 bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila. Kami hadirkan dialog khusus bersama putri dari Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno, Ibu Sukmawati Soekarno Putri, atau yang lengkapnya Ibu Diah Mutiara Sukmawati Soekarno Putri. Benar Ibu ya? Yang merupakan putri dari Presiden pertama Republik Indonesia, Presiden Soekarno, yang mana pada 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI, Presiden Soekarno menyampaikan pidatonya tentang konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Nah, hingga sekarang 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Kalau kita ketahui bersama pendengar, Ibu Sukmawati yang dikenal sebagai aktivis yang gigih memperjuangkan hak-hak perempuan dan kebebasan berekspresi di Indonesia, dan beliau juga terlibat berbagai gerakan sosial dan advokasi untuk memajukan kesetaraan gender dan juga hak asasi manusia. Dan bahkan kehadiran beliau dalam dunia seni, sastra, dan aktivisme ini terus membangkitkan diskusi, refleksi di Indonesia tentang identitas, kebebasan, dan masa depan negara. Nah, di Singaraja juga nantinya akan mengadakan pagelaran seni budaya, pendengar, dan olahraga Trihita Karana, karya cipta Ibu Sukmawati di RTH Taman Bung Karno 6 Juni nanti. Ini bertepatan dengan hari lahir Bapak Bangsa, Bung Karno. Nah, di sini kita bisa melihat ya kecintaan akan seni dan budaya Bapak nampaknya mengalir deras pada Ibu Sukmawati. Nah, sebenarnya bagaimana kedekatan Ibu Sukmawati dengan Bapak? Kita langsung berbincang ya pendengar bersama Ibu Sukmawati yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir di Pro 1 siang ini. Iya, terima kasih. Wah, luar biasa, senang sekali dan berbangga tentunya bertepatan di Hari Lahir Pancasila, Ibu ya. Dan kebetulan ada di Singaraja. Ya. Iya, memang mempersiapkan pagelaran ya, tersebut atau gimana? Persiapan untuk pementasan pagelaran Trihita Karana. Ini konsepnya gimana Bu kalau untuk pagelaran tersebut sebelum kita sebelumnya saya tahun 22 pernah pentas juga di selatan ya. Di Denpasar, di Arda Chandra Art Center. Judulnya Topeng-Topeng. Oke. Itu karena saya memang mau berinteraksi bersama seniman seniwati di Bali. Gitu, dan saya memang juga adalah penari topeng Bali wanita pertama sebetulnya. Jadi karena itu tarian topeng adalah ranahnya kaum pria ya sebetulnya. Iya, biasanya. Ya, tapi saya mau ikut lah karena saya memang tertarik dengan topeng Bali begitu. Saya mau cerita sedikit latar belakang saya sebagai penari di dalam seni pertunjukan. Yaitu dari 4 tahun saya sudah mulai dipentaskan ya, tampil oleh ibu saya yang mengarahkan, karena memang diarahkan oleh bapak saya Soehardi Bung Karno bahwa putra-putri Presiden Indonesia itu harus tahu beberapa seni budaya Indonesia dari beberapa daerah lah ya gitu. Jadi dari kecil kami sudah mulai dikenalkan dengan tarian Bali gitu. Saya naik pentas di umur 4 tahun tanpa ada guru, tapi saya diiringi oleh gamelan Bali dan saya merespon bunyi gamelan tersebut dan saya menari dengan sikap tarian Bali gitu. Kemudian baru 6 tahun saya diberikan guru untuk lebih terarah ya, untuk tahu tarian Bali dan beberapa tarian daerah dari Indonesia. Wah, gitu. ini nampaknya sudah mendarah daging begitu ya Ibu ya? Ya, pastinya begitu. Karena terus kemudian ketika menjadi mahasiswi Akademi Tari di Jakarta, saya tertarik kepada tari topeng gitu. Maka oleh dosen saya silahkan saja belajar tari topeng, dan setelah lulus lah begitu saya berkali pentas secara komersil ataupun ngayah gitu di beberapa daerah Bali, dan kemudian baru tahun 22 saya kembali ada kesempatan untuk
berkreasi dengan seniman seniwati Bali gitu. Oke, saat ini. Dan sekarang di tahun 2004 ini kebetulan untuk memperingati bulan Bung Karno gitu, yang biasa dilakukan oleh partai ya, PDIP, kemudian kami pun sudah biasalah di bulan Juni itu memperingati beberapa momen-momen penting di bulan Juni. Jadi untuk itu saya pun juga tergerak ingin berkreasi dengan seniman di Singaraja, di mana leluhur saya berada di Bali ini di Singaraja. Gitu. Dan inspirasi itu kemudian judulnya adalah Trihita Karana, di mana konsepnya itu seni tari itu kan suatu seni movement ya, seni gerak. Yang kemudian divariasikan dan dikombinasikan dengan gerak-gerak olahraga. Karena saya melihat bahwa sangat kurang sekali penampilan daripada atlet-atlet muda ya dari beberapa cabang olahraga di Indonesia gitu. Jadi saya kira ada baiknya untuk mengemasnya dengan olahraga. Karena secara internasional pun anjang dunia olahraga seperti Asian Games atau Olympic pun dikemas dengan seni tari dan musik gitu. Dan itu yang Ibu lakukan di Singaraja akhirnya. Nah ini pendengar nampaknya udah mau antusias ini karena latihannya udah rutin dilakukan begitu. Semua pada penasaran Ibu. Wah, dari usia 4 tahun itu sudah diperkenalkan dengan seni budaya Bali juga ya. Segitu kecintaannya. Seberapa dekat sih Bu dengan Bapak dulu Bu? Oh, dekat sekali karena beliau juga di tengah kesibukannya gitu selalu menyisakan waktu ya, dan menyisihkan waktu untuk bersama anak-anak itu paling tidak di pagi hari sebelum kami sekolah kami selalu cipika-cipiki lah ya untuk permisi sama bapak kita mau sekolah gitu. Terus juga bisa lebih akrab dan intim ketika makan siang ya. Itu di waktu kita pulang sekolah gitu ya, kita makan siang bersama gitu. Di tengah kesibukannya Bapak saat itu mungkin Ibu ya. Tapi selalu ada untuk keluarganya. Selalu ada untuk anak-anak dan keluarganya begitu. Tapi kalau untuk makanan begitu karena rutin makan siang apa nih Bu? Ada tidak masakan-masakan Bali mungkin saat itu? Kalau masakan Bali enggak ya, tapi Bapak ada jajan Bali yang saya diperkenalkan gitu, baru tahu bahwa itu betul-betul jajan khas Bali ya, seperti umpamanya celorot ya. Oh iya. Itu unik sekali dan memang enak gitu ya. Dan itu khas Bali yang saya pernah rasakan untuk pertama kali gitu diajarkan oleh Bapak. Tapi kalau untuk makanan sehari-hari kurang lebihnya Bapak lebih Jawa ya. Itu lodeh gitu. Baik. Kalau dari segi nama kan kayaknya Ibu sangat dekat dengan Bapak begitu ya. Dari nama aja mungkin Bapak memberikan nama Sukma begitu, anak perempuan terakhir keluarga ya Bu Indah ya. Biasanya anak terakhir kan manjanya sama Bapak begitu Bu ya, deketnya sama Bapak. Gimana sih Bu, apa sih Bu yang paling berkesan mungkin sama Bapak? Ya berkesan lah karena seperti mungkin hanya saya ya yang pernah tidur satu tempat tidur dengan Bapak mungkin gitu ya. Terus ada momen-momen yang sangat kita tuh intim sekali. Saya suka selonang-selonong ke kamar Bapak gitu. Baik. Ada panggilan sayang, panggilan kecil mungkin Ibu? Kalau saudara-saudara sih ada panggilan kecil. Kenapa saya dipanggilnya Tituk gitu ya? Saya nggak tahu kenapa gitu. Tapi Bapak kayaknya manggilnya apa ya? Saya sendiri nggak terlalu ingat loh Bapak tuh manggilnya apa. Mungkin Tuk ya. Oke, ada ya panggilan kecilnya begitu. Tapi Bu, kalau lihat kan Ibu juga getol dengan perjuangan nasionalismenya, kemudian seni budayanya. Apa yang mungkin pengalaman yang paling berkesan Bapak membentuk Ibu seperti sekarang begitu? Apakah memang selalu
pengalaman-pengalaman atau cerita-cerita yang Bapak berikan atau gimana saat itu? Ya seperti arahan di seni budaya gitu ya, tapi juga tidak terlepas ketika Presiden Soekarno mulai sangat fokus dengan pembinaan di bidang olahraga ya. Makanya dibuatlah sport center yang besar sekali, yaitu di Gelora Bung Karno ya, di Jakarta, di mana diharapkan juga bahwa cabang olahraga itu adalah sesuatu budaya yang sangat penting bagi sesuatu bangsa, di mana di badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi kurang lebihnya kebersamaan antara seni tari, karena tari pun menggunakan medianya adalah raga ya. Sedangkan sport itu juga adalah untuk mengolah raga. Jadi suatu kesatuan yang sangat difokuskan pada waktu itu oleh presiden pertama gitu. Jadi saya kira pemudi Indonesia pun juga diharapkan pastinya harus aktif di dalam dua seni budaya tersebut, di dalam olahraga juga gitu. Karena saya pun sangat tertarik, dan saya di sekolahan tuh seperti bintang bintang lapangan ya, karena saya waktu itu suka sekali basket, karena saya kira di sekolah-sekolah itu sangat disukai anak-anak, karena di situ diajarkan bagaimana kita harus menjadi gesit dan tangkas gitu ya. Terus juga saya pernah menjadi tim nasional di bulu tangkis gitu. Tapi pupus karena adanya perubahan politik di Indonesia pada tahun 65 ya. Gitu. Saat itu begitu. Kemudian juga Bung Karno tidak lupa membekali kaum wanita untuk berjuang di dalam Indonesia merdeka ini jangan sampai salah langkah. Maka diberikan buku pedoman, judulnya nggak tahu di toko-toko buku masih beredar apa tidak, tapi kita dari Yayasan Bung Karno pun pernah cetak ulang ya, yaitu judul bukunya Sarinah. Itu sebagai suatu pedoman perjuangan kaum wanita untuk mengisi kemerdekaan tersebut gitu, dengan wawasan yang sangat-sangat manfaat dan berguna bagi kaum wanita. Nah, perjuangan Ibu terhadap hak perempuan, dan ini juga mungkin sejalan dengan Bapak saat itu ya Bu ya. Apakah itu memang dari kecil mungkin ditanamkan hak perempuan itu kurang lebihnya Bapak kan memang penulis dan membuat suatu konsep sosial politik ya, bukan saja sebagai dasar. Karena waktu zaman Belanda itu kan ilmu sosial politik itu terlarang ya. Jadi di zaman Belanda itu hanya boleh adalah ilmu kedokteran, teknik, terus kedokteran, teknik, hukum. Gitu. Kurang lebih kalau politik terlarang. Makanya Bung Karno selalu beberapa kali ditahan karena beliau suka mengobarkan kata merdeka dan bercita-cita Indonesia merdeka gitu. Itulah sebabnya Bung Karno kemudian selalu ditangkap dan dikucilkan gitu. Nah, dari ilmu-ilmu tersebut Bung Karno menyusun beberapa buku ya untuk ilmu sosial politik tersebut, dan saya mulai diberikan bekal buku-buku tersebut untuk dipelajari dan dijadikan bahan wawasan konsep-konsep pemikiran beliau untuk merdeka tersebut itu di SMP ya. Karena saya kira memang mulai kita bisa agak menangkap gitu ya, walaupun agak berat sih ilmu sosial politik itu mulai dari SMP gitu. Dari sana berarti dari buku-buku yang dibaca, dan Bapak juga mungkin Bung Karno menghadirkan pemikiran-pemikirannya itu di buku-buku tersebut begitu Bu? Iya. Termasuk dengan perjuangan
terhadap kaum perempuan, dan itu sekarang Ibu teruskan juga ini nampaknya juga. Iya, dan sangat ya, artinya kesetaraan kaum wanita kan sudah tidak jadi masalah ya. Seperti apa yang dicita-citakan oleh Ibu Kartini itu pun dilanjutkan oleh Bung Karno secara lebih baik, lebih nyata, dan memang kesetaraan wanita itu memang sudah berjalan dengan baik. Cuma seperti kalau ternyata yang diharapkan di DPR RI gitu ya, 30% kaum seat perempuan untuk harus wanita itu belum tercapai juga gitu. Karena saya kira wanita agak memang sedikit untuk tertarik di bidang sosial politik ya. Kenapa ya sekarang seperti itu, Bu? Kalau dulu kan malah gencar sekali ini. Saya kira Angkatan mungkin itu. kalau secara persen gitu mungkin dari dulu juga belum tercapai ya. Oke. Karena memang Ibu pikir sih ilmu sosial politik cukup sulit ya, sukar dibandingkan ilmu dagang, ilmu untuk wanita kan paling suka kan urusan sandang pangan gitu ya, terus kecantikan paling itulah bidang-bidang yang bisa disukai kaum wanita gitu. Tapi terus Ibu memacu agar perempuan-perempuan Indonesia mau ikut ya bergerak untuk bangsa begitu. Iya, tapi sejak diharapkan 30% itu saja sampai yang lalu aja belum tercapai gitu. Begitu. Nah, Bu, kembali ke pengalaman zaman saat itu begitu. Bapak kan kalau Henny lihat sejarahnya begitu, Bapak sosok yang karismatik tapi tegas begitu. Tapi kalau di rumah dengan keluarga begitu juga tidak, Bu? Sosok yang tegas juga, Ya, Bapak? karismatik itu kan selalu ada ya. Pasti ada, dan memang beliau tuh di matanya tuh ini sekali ya sangat berisi, dan kalau orang Bali bilang taksunya tuh ini sekali, kalau kita lihat matanya tuh kena di jiwa kita gitu. Jadi seperti orang yang melempem loyo gitu ya, kalau kena sorot Bung Karno saya kira seperti Langsung terpacu rasanya begitu ya, Bu seperti ya. tersihir gimana gitu. Itu menjadi ada semangat gitu loh. Apalagi kalau kita mendengarkan suara beliau ya. Benar, Ibu. Saya saya juga mempelajari seni suara. Jadi seni suara beliau memang sudah ditakdirkan oleh Sang Hyang mempunyai warna suara yang bagus gitu loh. Jadi di dalam tuturnya, di dalam teknik berbicara kepada publik gitu, itu bagus sekali gitu loh. Dan jelas apa yang diarah, apa yang diberikan untuk sebagai bekal untuk rakyatnya gitu. Kalau di keluarga gitu juga, Bu? Karena Maksudnya gini, anak-anaknya kebudayaan Indonesia ini dimanapun ini yang lebih praktis, yang lebih diikuti oleh rakyat itu adalah tutur ya. Bukannya, karena waktu zaman penjajahan Belanda, Henny tahukah? Pasti banyak orang tidak tahu bahwa kolonialisme itu, penjajahan itu memperbodoh rakyat yang dijajah. Jadi keadilan untuk menjadi pandai itu tidak ada. Hanya segelintir komunitas yang dipintarkan untuk menjadi pegawai Belanda. Tapi hampir 98% rakyat Indonesia di tahun 45 itu buta huruf loh. Itu bukan bicara bohong, ini menurut arsip Belanda, bahwa 98% hasil dari penjajahan adalah rakyat yang bodoh, buta huruf. Jadi rakyat yang mau merdeka dengan jiwa yang diberikan, diapikan oleh Bung Karno untuk semangat merdeka, itu bertahun-tahun kan digembleng oleh Bung Karno untuk Indonesia harus merdeka. Nggak ada cara lain untuk menuntut keadilan gitu. Nah itu melalui apa? Melalui tuturnya Bung Karno mengajak. Karena mereka nggak bisa baca gitu, kasih buku gitu merdeka, nggak bisa, ABC nggak tahu gitu loh. Nah jadi dengan suara yang mempesona dari Bung Karno yang kalau sempet bisa bicara di mikrofon gitu,
Itu yang didengar oleh rakyat, dan memang suaranya itu memukau ya. Jadi orang yang melempem gitu, jadi langsung fokusnya ke suara beliau begitu Ibu ya. dan sangat betul-betul bersemangat sampai di tahun 45 itu digembleng dalam beberapa tahun. Rakyat itu betul-betul kesirep gitu ya dengan semangat merdeka atau mati. Jadi merdeka atau mati itu juga suatu kata terjemahan yang dikarang oleh Bung Karno gitu dengan jiwa semangat puputan. Iya. Iya. Gitu. Yang selalu beliau dengar dari ibunya. Ibunya kan suka bercerita tentang perang puputan di Bali sini di Singaraja gitu. Jadi untuk terjemahannya kepada rakyat yang bukan Bali gitu, apa ya puputan itu. Ya terjemahannya dalam bahasa politiknya yaitu merdeka atau mati gitu. Oke, diartikan seperti itu. Wah, luar biasa Ibu. Tapi kalau di rumah anak-anaknya gimana Bu? Seperti Bu Sukma sendiri kalau melihat Bapak ya bersemangat langsung gitu. sekali keluar kata langsung mingkem juga, atau memang walaupun Iya, Bapak ya apa namanya, takut lah ya, lihat matanya gitu takut. Oke. Kalau sekarang anak-anak sekarang kan baru dilihat aja mungkin langsung diam begitu. Kalau anak sekarang walaupun diomelin apa mungkin masih ada yang kemana-mana begitu. Tapi kalau zaman itu mungkin Bapak baru melihat aja Ibu Ya, langsung nurut Bapak begitu lain ya. nggak bisa. Beliau bukan hanya sekedar bapak gitu, tapi kan pemimpin gitu loh. Pemimpin yang berhasil memerdekakan bangsanya. Nggak mudah loh, berabad-abad kita jadi goblok gitu. Baik, luar biasa. Senang sekali rasanya bisa mengetahui secara langsung begitu, karena kita biasanya taunya dari buku-buku sejarah begitu Ibu ya, bagaimana sosok seorang Bung Karno begitu tapi di mata anaknya Bung Karno memang luar biasa, bukan hanya dari rakyat juga begitu ya Ibu ya. Baik, kita juga akan ajak pendengar ini, mungkin pendengar ada yang ikut bergabung bersama kami pendengar. Silakan di 24644 mungkin mendengar Pro 1 RRI Singaraja, atau Anda juga bisa bergabung mengirimkan WhatsApp-nya di 0811399990. Kita masih berbincang bersama Ibu Sukmawati Soekarno Putri dalam dialog khusus hari ini di hari lahir Pancasila. Tapi sebelum itu kita jeda dulu Ibu ya. Jeda dulu dan tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanggal 1 Juni 1945 menjadi hari bersejarah bagi bangsa Indonesia karena Pancasila resmi lahir sebagai dasar negara. Sejak saat itu, setiap tahunnya pada tanggal 1 Juni, masyarakat Indonesia memperingati hari penting ini untuk mengenang kembali perjuangan para pendiri bangsa dalam merumuskan dasar ideologi yang menyatukan seluruh elemen bangsa. Dalam surat edaran Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP nomor 2 mengenai pedoman peringatan Hari Lahir Pancasila, ditetapkan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2024 bertemakan Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Emas 2024. Tema tersebut menyoroti peran Pancasila dalam menyatukan seluruh rakyat Indonesia dengan segala keberagamannya. Harapannya, persatuan ini akan menjadi landasan kuat untuk membawa Indonesia menuju 100 tahun yang penuh kemajuan, kemandirian, dan kedaulatan. Merdeka! Saya Dr. Anda Nimade Santiari MSI, Ketua Pengurus Cabang Pemuda Pancamarga Kabupaten Buleleng, mengucapkan selamat hari lahirnya Pancasila. Semoga Pancasila tetap sakti. Mari kita melalui nilai-nilai Pancasila, kita sosialisasikan jiwa semangat nilai 45 dalam kehidupan sehari-hari. Merdeka! Ayo maju, ayo maju, ayo
Hari lahir Pancasila bagi saya merupakan momentum penting untuk merenungkan nilai-nilai dasar bangsa yang terkandung di dalamnya. Pancasila bukan sekedar sebuah ideologi, melainkan pondasi moral yang mengajarkan kesetiaan pada keadilan, persatuan, dan kemanusiaan. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, agar Indonesia terus berkembang sebagai negara yang berdaulat, adil, dan sejahtera bagi seluruh warganya. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih dalam dialog khusus Hari Lahir Pancasila 1 Juni. Pendengar, kita masih berbincang bersama Ibu Sukmawati Soekarno Putri dan Anda juga bisa bergabung bersama kami ya di line telepon 24644 atau pendengar juga bisa mengirimkan WhatsApp-nya di 0811399990. Ada di WhatsApp banyak yang menanyakan, Ibu pernah cerita tentang Singaraja tidak Bapak saat itu katanya. Kemudian Ibu Sukmawati muda di mana tumbuh bersama Bapak Soekarno katanya. Nanti Ibu ya, kita sapa dulu di line telepon boleh Ibu ya di 24644. Selamat siang Pro 1. Selamat siang Om Swastiastu. Selamat siang Om Swastiastu, Pak Nyoman Sudarsana nggih. Nggih, benar sekali Mbak. Iya, di Bakti Sraga. Bapak silakan Bapak, mungkin ada yang ingin disampaikan dengan Ibu. Iya. Selamat siang Om Swastiastu, Ibu Sukmawati Soekarno Putri. Salam Pancasila, merdeka. Merdeka. Terima kasih Ibu telah menyempatkan hadir di RRI Singaraja itu dalam acara dialog Hari Lahirnya Pancasila. Tadi kami telah simak perbincangan Ibu terkait dengan perjuangan Bapak Soekarno, itu luar biasa sekali, di mana terus memperjuangkan kaum perempuan sampai saat ini, di mana perjuangan untuk menyetarakan kaum perempuan kami lihat belum sukses semuanya ya, masih di bawah apa yang menjadi tujuan kita. Tentunya di sini kami sampaikan dulu ya, selamat Hari Kesaktian Pancasila. Semoga Hari lahir Bapak. kita selaku rakyat Indonesia dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan kita semua. Tentunya di sini kami lihat masih adanya tantangan-tantangan di dalam mengimplementasikan Pancasila, nilai-nilai Pancasila. Terutama kami lihat moral Pancasila, moral anak-anak kita, atau bangsa kita masih banyak terganggu dengan adanya gangguan-gangguan dari luar. Ini yang perlu kita perjuangkan sampai saat ini. Banyak anak-anak kita yang melanggar hukum, tentunya dalam hal kegiatan sehari, yaitu mengadakan penganiayaan, pembajakan, dan lain-lain sebagainya. Ini tentunya kita harus antisipasi, terus berjuang bagaimana kita menghadapi tantangan-tantangan ini untuk mewujudkan nilai-nilai luhur Pancasila. Ini yang kita harapkan. Di sini kami ada pertanyaan kepada Ibu, bagaimana kita mengatasi hal-hal yang seperti yang kita lihat selama ini, dan juga di banyak kalangan muda saja. Di kalangan elit juga masih melanggar hukum, tidak sesuai dengan nilai luhur Pancasila.
Sekian saja kami sampaikan. Mudah-mudahan di momen ini kita dapat terus berjuang, dapat mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila. Sekian saja. Merdeka. Terima Merdeka. kasih. Baik, terima kasih Pak Nyoman Sudarsana sudah ikut bergabung. Ini Bu di sini baru lebih jelas dengernya gitu. Tapi karena memang kesulitan nih Bung ya untuk menyimak ya. Tadi Pak Nyoman Sudarsana mengatakan saat ini memang banyak tantangan terkait dengan moral Pancasila. Moral masih terganggu begitu dengan adanya gangguan dari luar. Nah, banyak anak-anak muda kita ini yang ada yang melanggar hukum begitu. Nah, bagaimana mungkin kita mengatasi hal-hal tersebut Ya, bahkan bahwa tantangan tersebut adanya dekadensi daripada moral bangsa Indonesia yang bukan saja dari generasi muda tapi juga ada generasi tua yang tidak baik ya, terjadinya merajalela, korupsi, tokoh-tokoh daripada yang menjabat sebagai pejabat negara gitu ya. Terus juga ketidakacuhan dari generasi muda, kemudian yang macam-macam lah ya. Kemudian adanya pengaruh dari saya menilai juga mengawasi turis-turis yang dikatakan oleh tokoh DPD wanita itu turis sampah gitu ya, yang memang betul-betul kok semakin ya turis asing itu menjadi lebih kurang ajar gitu dibandingkan dalam perjalanan waktu ketika saya masih mengamati datangnya turis yang dulu ketika saya muda gitu masih lebih baik, beradaptasi dengan budaya lokalnya masih lebih bagus gitu ya. Tapi sekarang mereka seperti jadi parasit ya di dalam di dalam Pulau Bali ini gitu, mau membuat suatu komunitas tersendiri dengan tidak peduli dengan budaya lokal, tidak hormat lagi dengan budaya lokal. Itu sangat-sangat menyedihkan dan memang harus ditindak itu oleh para pejabat negara yang berwenang, bukan saja urusannya melihat masuknya uang ya untuk pariwisata gitu. Jadi janganlah sampai abai bahwa pariwisata yang semakin liar itu dibiarkan saja gitu. Baik. Dan anak-anak muda kita juga jangan sampai terlalu jauh begitu Bu ya, jauh dari pengamalan Pancasila, karena tadi juga Pak Nyoman Sudarsana mengatakan ini bahkan melanggar hukum, tidak sesuai dengan nilai luhur Pancasila. Begitu. Banyaklah pekerjaan rumah yang harus ditata dan dibenahi ya. Seperti juga perhatian kepada generasi muda, umpamanya yang atlet-atlet yang muda-muda yang sangat bersemangat gitu, tapi kurang perhatian kepada bidang-bidang tersebut gitu loh, apa itu di keseni budaya, apa itu di olahraga gitu ya. Itu sangat kurang sekali supportnya, dukungannya kepada mereka gitu lah. Itu juga harus jangan timpang gitu. Baik. Sebelum bahas di WhatsApp-nya, boleh kita sapa kembali Bu ya di 24644. Selamat siang Pro 1. Siang Pro 1. Iya, selamat siang. Ingat dengan suara saya? Iya, dengan Pak Made Ribe ya. Selamat siang Mbak Sukma. Ya, selamat siang. Kalau saya bilang ibu, orang saya sudah 70-an juga. Mohon maaf Mbak ya. Pak Made Ribe. Ya, Made Ribe di Luar Pekan. Saya mungkin satu-satunya orang yang berani melanggar larangan tahun 80-an Bu ya. Kelas saya itu digantung gambar Bapak Presiden Soekarno. Kepala sekolahnya. Wih, Pak Ribu di masa ngabreka saya nggak ada. Semua yang di kelas ini tanggung jawab saya. Biar saya yang ditangkap. Saya bilang begitu. Ya Mbak ya. Ya Bu Sukma ya. Iya, gimana Sekarang Pak? gambar itu tertempel di lemari saya di dalam kamar ya. Terima kasih ya Pak. Ya kalau Ibu ingin lihat silakan lihat. Enggak.
Nanti saya kasih hadiah buku-buku. Saya banyak punya buku ya. Iya, saya juga sudah banyak, Pak. Di Laut Pekan. Iya. Kalau nggak tahu mungkin sajian Bapak ini ya. Ya, baik. Terima Nggih. kasih. Hanya nomor sekian saja Ibu ya. Baik. Selamat siang, mohon maaf. Terima kasih Pak Maderibe sudah ikut bergabung. Nggih, di Laut Pekan Pak Maderibe. Wah, ini langsung kesempatan Bapak langsung ngobrol langsung begitu ya Pak Maderibe ya. Baik, di 2464 untuk mendengar yang lain bisa bergabung kembali jika Anda ingin ada yang ingin disampaikan juga. Tapi Ibu tadi di WhatsApp ada yang menanyakan apakah pernah katanya diceritakan tentang Singaraja oleh Bapak, Bu? Ya saat pastinya lah, karena kan ada yang putri saya itu kan dibawa nikah oleh orang Jawa ya, yang kepada aturan zaman dulu itu kan terlarang ya. Tapi akhirnya kan yang putri saya tinggalnya di Blitar karena kerjaan suaminya itu menjadi guru di Blitar. Dan pasti Presiden Soekarno itu beberapa kali menjenguk ibunya yang di Blitar karena diajak sama Presiden Soekarno ibunya supaya tinggal di Istana Jakarta gitu, tapi ibunya Suwargi itu bilang kalau Soekarno mau ketemu saya ya datang sini mereneok gitu, karena dia nggak mau tinggal di istana gitu. Jadi ya begitulah, jadi pastinya Presiden Soekarno lah yang datang ke Blitar menjenguk ibunya. Dan ya kita kan pasti diceritakan bahwa yang putri itu dari Singaraja gitu, orang Bali gitu. Oke, baik. Di mana katanya Ibu Sukmawati muda tumbuh bersama Bapak? Langsung di istananya atau bagaimana? Saya Bu, saat lahir itu? di Istana Jakarta. Baik. Memang tumbuh besar di sana berarti Ibu ya? Selama saya keluar itu tahun 67, 16 tahun saya berada berkediaman di Istana Merdeka Jakarta. Baik. Ibu Sukmawati tumbuh dalam lingkungan yang dipenuhi dengan semangat nasionalisme dan kecintaan pada bangsa. Apa sih Bu yang menjadi pedoman Ibu dari Bapak katanya Bu? Ya banyak lah, semuanya kan Semua dipedomi begitu Bu ya? Iya. Baik. Gitu. Dan kita mengenal Bapak sebagai Bapak pemersatu bangsa. Bagaimana Ibu mungkin mengenang perjuangan Bapak saat itu hingga mungkin saat Bapak diasingkan Ibu usia berapa jadinya Bu? Waktu mulai itu tahun 67 ya, 67 Masih remaja. 68 ya, Bung Karno tuh keluar kalau nggak keliru 68 ya. Keluar dari istana 67 16 17 deh tahun. Itu masih remaja. Nah, gimana Bu saat itu? ya. Sudah tidak jadi presiden, artinya ya harus keluar dari istana, karena istana kan tempat kediaman presiden gitu kan. Jadi kebetulan kan Bapak Suwargi itu ada rumah pribadi lah di Bogor gitu. Jadi kita boleh menginap di rumah beliau gitu, walaupun tinggalnya bersama istri kedua ya. Karena sama ibu saya, istri pertamanya tuh sudah pisah tinggal tapi belum cerai. Jadi dengan istri yang kedua itu yang selalu mendampingi beliau, dan kita kan sibuk sekolah jadi nggak bisa menginap di Bogor, selalu hanya berkunjung di weekend aja gitu. Baik, berarti Ibu ada dalam perjalanan itu juga. Oh begitu? ya, dengan segala duka derita yang beliau rasakan, beliau alami, saya ikut juga gitu. Tadi Heni beberapa kali Ibu menyebut Bapak bukan dengan sebutan Pak Soekarno tapi dengan Bapak Suwargi begitu Bu. ya. Itu sebutan Bapak di keluarga atau bagaimana Bu? Ya kan itu kan bukannya terjemah, Suwargi itu bukannya bahasa Bali juga. Kalau orang Jawa kan bilangnya Suwargi itu almarhum ya. Oke. Gitu loh. Saya jadi lebih suka membahasakannya Suwargi. Emang bukan bahasa Bali gitu?
Oh, mungkin Heni lebih belum familiar Ibu ya. Jadi Nanti Heni mesti dijelaskan lagi. Tapi nih. kalau nggak keliru yang pasti kalau orang Jawa gitu bahasa Jawanya Suwargi itu almarhum Oh lah begitu, gitu. mohon maaf. ini jadi pangling juga ini jadinya. Ibu nampaknya dekat juga dengan Bapak. Kalau yang lainnya bagaimana Bu dengan keluarga yang lain katanya untuk Bapak? Saya kira juga dekat, apalagi kalau dengan abang saya yang pertama ya, karena untuk membahas tukar pikiran tentang sosial politik kan dia udah lebih matang ya, kakak saya itu. Jadi saya sebetulnya kan lebih mendengar gitu loh, mendengar, mengisi wawasan gitu. Kalau untuk diskusi tukar pikiran lebih kepada kakak saya yang pertama, yaitu Pak Guntur. Pak Guntur, terus ya semuanya kalau yang lebih diharapkan untuk menjadi politisi gitu ya, pemimpin bangsa gitu, sebetulnya kan kakak saya yang tertua ya, Pak Guntur gitu. Tapi ternyata yang di dalam perjalanan yang lebih semangat, lebih intens itu Ibu Mega gitu. Ibu Mega sampai sekarang juga tetap. Tapi Ibu dengan cara yang berbeda juga tetap nasionalisnya. Oh iyalah. Iya dong. Apalagi sekarang harus ini. Lah. Tapi Ibu lebih di bidang seninya kah atau bagaimana saat ini Bu? Ya seni itu kan suatu perwujudan yang jelas ya, bahwa di Trisaktinya Bung Karno bahwa kebudayaan itu adalah kepribadian bangsa gitu ya. Jadi kita harus tetap ya melestarikan dan mengamalkan dari generasi ke generasi, dan saya nggak terlalu khawatir sebetulnya kalau melihat contoh di Bali ya, itu dengan sangat baik pemuda-pemudi Bali gitu yang muda ataupun sampai dengan tokoh-tokohnya yang sudah lingsir itu tetap melestarikan dan mengamalkan seni budaya Bali gitu. Jadi tetap lestari gitu. Dari airport sampai ujung kampung saya masih bisa dengar di Banjar tuh gamelan. Tapi saya sedih seperti contoh kalau di daerah di luar Bali gitu ya, di Jawa aja gitu, akan sangat sulit untuk mendengarkan gamelan Jawa. Hanya di tempat-tempat yang sangat tertentu sedikit gitu. Baik. Ini juga ada yang menyentil terkait walaupun saya sempat khawatir ya waktu itu, waktu mulai derasnya pariwisata Bali asing gitu ya ke Bali gitu. Saya khawatir kalau Bali yang sangat mempesona dan indah ini dengan segala seni budayanya ini pupus gitu loh. Khawatir sekali, tapi ternyata kok bagus juga, tetap terpelihara dan lestari gitu ya. Semoga. Jadi saya melihat kekehan dari pemuda-pemudi Bali dengan budayanya sendiri, saya lebih optimis lah akan Semoga terus. Bu ya. Walaupun ya itu tadi seperti saya tadi bilang, saya sangat khawatir dengan adanya parasit-parasit komunitas asing tersebut yang semakin kurang ajar, semakin tidak mau membaur, tidak mau hormat kepada budaya lokal, orang-orang lokal itu. Baik. Ibu katanya tadi Ibu cerita belajar tari topeng. Tari topeng apa yang dipelajari pertama kali Bu? Bapak siapa pengajarnya? Bapak bisa tari topeng juga Ibu? Enggak. Tapi suka kesenian juga Bapak begitu? Oh ya setiap 17 Agustus itu kan selalu ada malam kesenian. Jadi saya pun mulai selalu pentas di malam kesenian 17 Agustus tersebut gitu loh. Itu untuk masyarakat juga gitu. Wow. Ataupun kalau ada tamu-tamu negara saya juga mulai pentas gitu. Jadi kalau topeng itu saya baru tahu kalau Bapak tertarik topeng itu karena di dinding kamarnya itu ada beberapa topeng Bali dijadikan hiasan ya. Kemudian dengan demikian saya melihat dan saya tertarik dengan topeng Bali gitu. Ya kemudian waktu di Akademi Tari saya ditanya mau belajar ambil topeng. Jurusan apa di
kelas Bali gitu. Ya saya bilang saya mau tari topeng. Waktu itu ranahnya kaum pria gitu. Iya. Ya nggak apa-apa dong. Gitu. Sekarang pun kan lebih banyak ditarikan oleh pria sebenarnya. Apa? Lebih banyak memang ditarikan oleh itu karena pria. itu ranah tari apa namanya untuk pria. Tapi kan kemajuan zaman sekarang kan boleh aja di akademi, diisi aja institut kan juga udah banyak yang pemudi-pemudi juga belajar gerak pria gitu. Jadi bukannya nggak boleh, sekarang boleh aja gitu. Yang pertama kali tari topeng apa, Bu? Terus saya mulai dikasih arahan dosen kelas Bali itu, yaitu di Bali gitu. Kalau mau ada gurunya yang bagus juga, dia mengajar di Kokar gitu ya waktu itu. Jadi saya ke mana belajar di Pak Nyoman Kakul di Batuan Sukawati. Beliau lah dosen saya tari topeng gitu loh. Jadi ya mengejutkan juga buat dia ya, loh kok ini putrinya Pak Karno mau belajar tari topeng gitu ya. Ya sudah, akhirnya lulus gitu. Pertama apa yang diajarkan itu ada 3 karakter ya yang sangat mendasar untuk topeng, yaitu topeng keras, topeng halus, dan topeng tua. Itu Ibu pelajari? Oh ya. Wow. Tidak mudah kan, Bu, itu? Iya, berbulan-bulan ya saya belajar gitu, tapi akhirnya kan lulus gitu. Nah terus ya itu, jadi saya sudah lulus, saya sudah bisa ikut ngayah gitu. Kalau di Jakarta juga pentas gitu. Kecintaan. Nah, membahas kesenian karena kalau kita lihat Bapak mungkin Bapak Soekarno kalau dari desain yang kecintaannya topeng, kemudian dari lukisannya, dari desain-desain kamar yang kita lihat di istana Tapak Siring aja itu kan memang punya keunikan tersendiri. Loh ya, Bung Karno itu kan multi talenta ya, artinya bukan saja konseptor ilmu sosial politik, tapi beliau itu memang juga seniman, budayawan gitu ya, juga apa namanya filosofer lah ya, gitu. Jadi ya begitulah beliau. Memang terlihat mewahnya, kemudian agungnya begitu, Bu ya. Beda dari yang lain mungkin begitu, dari ciri khas yang menjadi minatnya beliau dulu. Begitu. Wah, luar biasa hari ini. Ibu, terakhir mungkin yang ingin disampaikan, Bu, yang menjadi pedoman Ibu yang tak terlupakan dari sosok Bung Karno begitu. Yang nggak terlupakan, saya pastikan semua kalau tak terlupakan, yang pasti saya ambil rata-rata yang nggak terlupakan oleh kebanyakan ya. Kebanyakan orang yang kagum terhadap Bung Karno ya pastinya kan beliau tuh orator ya, dengan suara yang memukau orang yang tadinya loyo melempem jadi sangat berapi-api, bersemangat gitu. Itu saya kan juga buat skrip ya, naskah film judulnya Soekarno. Jadi saya mendalami sekali kisah tentang seorang Dr. Insinyur Soekarno itu dengan segala duka derita gitu ya. Luar biasa, beliau itu memang orang yang super ya, luar biasa ya. Gitu, untuk membuat suatu penyusunan konsep ilmu sosial politik, terus bacaannya itu banyak sekali loh. Sampai ada dosen Australia itu terkagum-kagum, Sukma itu your father itu sangat luar biasa ya. Dia bisa mempunyai buku kumpulan tentang wanita internasional gitu, macam-macam gitu loh. Jadi itu di dalam buku Sarinah tuh terlihat sekali beberapa tokoh-tokoh wanita internasional itu perjuangannya bagaimana gitu, diberikan contoh, itu luar biasa gitu loh. Jadi ya bapak saya ya begitu ya, suka sekali membaca gitu ya, semua referensi demi bangsa dan negara. Jadi jangan nggak seolah-olah cuma 1, 2, 3 buku gitu ya, benar-benar doktornya itu kan karena berapa banyak referensi yang beliau godok untuk suatu ilmu gitu loh. Dan saya kira untuk semua universitas di Indonesia ada baiknya sih untuk punya
buku pedoman di dalam ilmu sosial FISIP ya, terutama di FISIP itu harus punya baca bukunya pemimpin bangsanya deh gitu. Iya. Meneladani Dr. Insinyur Soekarno. Meneladani sosok Insinyur Soekarno, Ibu ya. Dan betul-betul memang itu kan karena ilmu itu didapat dari seseorang yang merasakan penjajahan tuh kayak apa sih, ketidakadilan tuh seperti apa sih gitu. Betul-betul merasakan derita sebagai bangsa yang terjajah gitu. Kalau anak muda sekarang mana tahu sih, dipikirnya zaman penjajahan enak seperti sekarang gitu kan. Mereka mungkin gitu loh. Padahal tahu nggak sih kalian tuh kalau belum merdeka kamu tuh buta huruf loh gitu. Iya. Dan semoga tidak terjadi lagi, kita sudah dimerdekakan. Jadi jangan dianggap kalau dulu terjajah enak, bisa sekolah, bisa baca tulis gitu. Enggak benar. Gitu. Nah, bahkan beliau, dan ini saya kabarkan supaya sadar diri loh. Terima kasih loh kepada Bung Karno dan kawan-kawan pahlawan bangsa yang memerdekakan kita itu. Kita dengan dilengkapi segala macam Pancasila, lagu, bendera itu untuk segala macam kemajuan bangsa. Sekarang paling cuma 1% kali yang buta huruf. Itu suku anak dalam aja enggak juga loh. Itu di pelosok Irian aja. Itu suku yang sangat susah dijangkau. Itu bahasa komunikasinya itu sudah bahasa Indonesia loh. Gitu loh. Jadi jagalah bangsa ini, negara ini untuk tetap kokoh dan terus berjuang untuk kemajuan di masa depan. Jangan terbuai oleh kegoblokan. Kita kan dulu penjajahan juga enak gitu seperti sekarang. Enggak deh Bu, saya tidak mau kembali lagi ke masa itu mungkin ya. Dan luar biasa seperti Ibu, tidak mudah mungkin, apalagi beliau mengkonsepkan awal Pancasila yang menjadi pedoman kita saat ini untuk bernegara begitu. Dan semoga ini juga diteladani oleh semua anak bangsa ya Bu ya. Anak-anak muda kita, semua masyarakat Indonesia tentunya. Dan mohon maaf untuk pendengar karena waktu kita sudah habis ini. Terima kasih banyak untuk Ibu Sukmawati, senang bisa berbincang. Nanti kalau ke Singaraja lagi, semoga kita bisa berbincang lagi ya Bu ya, menyapa pendengar semuanya begitu. Dan untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung juga dalam dialog khusus hari ini di hari lahir Pancasila 1 Juni. Dan kita tadi berbincang bersama Ibu Sukmawati, dan beliau juga di Singaraja ini nantinya akan mengadakan pagelaran seni budaya dan olahraga Trihita Karana, pendengar, karya cipta Ibu Sukmawati di RTH Taman Bung Karno 6 Juni nanti Ibu ya. Benar, 6 Juni bertepatan dengan hari lahir Bapak Bangsa Bung Karno. Jadi Anda juga bisa nanti menyaksikan langsung ya di Taman Bung Karno 6 Juni 2024. Kita akhiri untuk dialog hari ini. Terima kasih banyak, senang bisa berbincang bersama Ibu Sukmawati, dan semoga apa yang kita hadirkan ini juga menginspirasi kita semua ya pendengar, dan tetaplah bersama kami di Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kepada umat sedharma, kita hening sejenak mengatur